Marilah kita persiapkan lagu pembuka dari buku Adorasi halaman 95. Hati Yesus yang berkobar. Hati Yesus yang berkobar karena api cintanya. Oh, sungguh yang diharapkan balas kasih umatnya. Hati Yesus, ampunilah dari dosaku semua. Hati Yesus penuh cinta pada umat manusia. Oh, semoga bangsa-bangsa datang sujud padanya. Hormat, syukur, dan pujian nyanyikanlah baginya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus karena ketaatanmu kepada kehendak Bapa. Engkaulah roti yang turun dari surga. Engkaulah roti yang memberi hidup dan menguduskan kami. Salam ya Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa dan kelalaian kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus untuk menyatukan kami sebagai umat suci-Mu. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, komunitas awam Dehonian Indonesia dimanapun pada saat ini berada, juga saudara-saudari umat beriman Katolik yang bersama-sama dengan kita sore hari ini menghadap Yesus dalam rupa sakramen Maha Kudus dalam ibadat adorasi, memperingati kelahiran dan baptisan Pater Leo Yohanes Dehon, pendiri Tarekat SEY dan teladan keluarga Dehonian. Pada sore hari ini kita hendak merenungkan tema Ecce Venio. Lihatlah, aku datang. Datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Marilah kita berdoa dari buku Ibadat Adorasi, halaman 109, doa sembah sujud. Bersama-sama. Yesus Sang Sakramen Maha Kudus, kini kami bersujud dan menyembah Engkau, seperti dahulu bangsa Israel menatap ular tembaga yang memberikan kesembuhan. Kami pun ingin mendapat kesembuhan dan keselamatan jiwa dengan menggabungkan diri bersama-Mu untuk memulihkan hubungan umat manusia dengan Bapa yang rusak akibat dosa, dosa yang timbul dari penolakan kami atas cinta Bapa. Ya Yesus, bantulah kami memerangi sumber penolakan terhadap cinta kasih-Mu. Bantulah kami memerangi cinta diri. Bantulah kami memerangi ketidaktahuan dan ketidaksabaran. Bantulah kami memerangi penonjolan status dan perendahan martabat manusia. Akhirnya, ya Yesus, semoga kami semakin membuka diri terhadap kasih Bapa yang nyata dalam diri-Mu, yang kini hadir di dunia dalam Roh-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, bawalah di hadapan Yesus yang kini hadir bersama kita dalam rupa sakramen Maha Kudus, rahmat yang kita mohon, dambaan hati yang kita rindukan di dalam batin kita masing-masing. Marilah kita sejenak hening di hadapannya. Kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Telah banyak rahmat kehidupan dan waktu diberikan kepada kita. Marilah barang sejenak kita hening di hadapannya, mensyukuri segala rahmat-Nya, memohon ampun atas kesalahan, memohon rahmat kekuatan bagi perjalanan hidup kita selanjutnya. Marilah kita hening, memberikan waktu kita untuk Dia.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku." Di atas ia berkata, "Kurban dan persembahan, kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya." Dan kemudian katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu tanggapan kita nyanyikan dari buku halaman 89. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, Pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Ecce venio, lihatlah, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kalimat atau ungkapan Ecce venio menjadi spesial bagi Pater Leo Yohanes Dehon, karena mau mengungkapkan kedalaman batinnya, hendak mengikuti Kristus secara konsekuen. Pada bulan ini, bulan Maret, keluarga Dehonian di seluruh dunia memperingati hari kelahirannya pada tanggal 14 Maret dan hari baptisannya tanggal 24 Maret. Leo Dehon dilahirkan pada tanggal 14 Maret tahun 1843
10 hari kemudian ia dibaptis di kampung halamannya di negara Perancis. Kehidupannya di abad ke-19. Pertengahan abad itu banyak sekali pergulatan politik, ekonomi, dan sosial. Dan ia hidup di zaman itu. Ia merenungkan masa-masa kecilnya, terutama saat kelahiran dan saat baptisannya. Peristiwa-peristiwa di dalam kalender liturgi gereja, ia kenang dan menjadi kekuatan bagi hidupnya. Dan salah satunya adalah ungkapan Ecce Venio, yang merupakan salah satu bacaan pada misa hari raya Maria menerima kabar sukacita. Pada saat Vigili itu, bacaan dari surat kepada orang Ibrani dibacakan di dalam gereja. Dan ia merenungkan dengan sangat mendalam ungkapan, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, yang diletakkan di dalam mulut Yesus sendiri saat ia menjalankan misinya di dunia. Maka marilah kita dalam kenangan akan kehidupan, terutama kelahiran dan baptisan Leo Yohanes Dehon ini, mengungkapkan kesanggupan kita untuk melakukan kehendak Allah dimanapun dan kapanpun kita hidup di dunia. Mensyukuri rahmat kehadiran dan kelahiran kita, hadirnya kita di dunia adalah rahmat yang sungguh luar biasa. Dan selama hidup kita sejak kita lahir, kita berjuang untuk merayakan kehidupan itu bersama Allah sendiri. Saudara-saudari, komunitas awam Dehonian Indonesia, dan seluruh umat yang berhimpun bersama dalam ibadat adorasi sore hari ini. Pater Jenderal SEY mengirimkan surat yang berjudul Fokus pada tahun ini. Ungkapan sederhana, satu kata, fokus, fokus, dan fokus. Artinya kita semua tahu, kita merasakan di seluruh dunia bagaimana kita dihempa oleh krisis pandemi COVID-19. Kita diundang untuk fokus, tetap pada arah hidup yang benar, kendati diombang-ambingkan dengan ketakutan, was-was, dan bahkan ancaman kematian karena kita terpapar dengan COVID-19 itu sendiri. Marilah kita bawa dalam doa-doa kita yang hanya sejenak ini, saudara-saudari kita yang sudah meninggal ataupun berjuang di dalam sakitnya, entah apapun sakitnya, supaya mereka pun merasakan sentuhan kasih Allah. Dari hatinya yang maha kudus terpancarlah kehidupan. Kita hening sejenak, kita berdoa untuk kebutuhan, terutama saudara-saudari kita yang sedang menderita, terhimpit kesusahan, sakit berkepanjangan, dan sebagainya.
Saudara-saudari yang terkasih, undangan Pater Dehon untuk mengungkapkan Ecce Venio yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri, dan undangan Pater Jenderal SEY untuk fokus pada tahun ini. Kita semua, marilah kita berfokus kepada kehendak Dia, supaya kita tidak mudah disingkirkan, kita mudah dihalau oleh segala kekhawatiran kita. Marilah kita ungkapkan doa litani hati kudus Yesus dari halaman 102. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, Kasihanilah kami. hati Yesus yang Maha Kudus, Kasihanilah kami. hati Yesus Putra Bapa kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, Kasihanilah kami. hati Yesus yang dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud, Kasihanilah kami. hati Yesus yang mulia tak terbatas, Kasihanilah kami. hati Yesus bait kudus Allah, Kasihanilah kami. hati Yesus kemah Allah dan pintu surga, Kasihanilah kami. hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, Kasihanilah kami. hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, Kasihanilah kami. hati Yesus lubuk penuh keutamaan, Kasihanilah kami. hati Yesus amat patut dipuji-puji, Kasihanilah kami. hati Yesus raja dan pusat segala hati, Kasihanilah kami. hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, Kasihanilah kami. hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, Kasihanilah kami. hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, Kasihanilah kami. hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami, Kasihanilah kami. hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu, Kasihanilah kami. hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, Kasihanilah kami. hati Yesus kurban pelunas dosa kami, Kasihanilah kami. hati Yesus yang ditimpa penghinaan, Kasihanilah kami. hati Yesus yang taat sampai mati, Kasihanilah kami. hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, Kasihanilah kami. hati Yesus sumber segala penghiburan, Kasihanilah kami. hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, Kasihanilah kami. hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, Kasihanilah kami. hati Yesus kurban untuk orang berdosa, Kasihanilah kami. hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, Kasihanilah kami. hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau, Kasihanilah kami. hati Yesus kesukaan orang kudus, Kasihanilah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Sayangilah kami ya Tuhan. anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan murah hati, Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. marilah kita berdoa bersama. Allah yang maha kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah Engkau mengampuni dosa-dosa umat-Mu yang memohon belas kasih-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
Amin. Amin. Marilah kita lambungkan Tantum Ergo sebelum kita menerima berkat sakramen Maha Kudus. Tantum ergo sacramentum venererur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restes de supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti aputroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga. Dalam misteri Ekaristi ini, kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau, berkat kekuatan makanan rohani ini, dan pada akhir zaman perkenankan kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian dari halaman 42. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus.
Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Amin. Sebagai lagu penutup kita nyanyikan Spirit Dehonian. Spirit Dehonian, ecce venio datang untuk kehendak-Mu Tuhan dalam pelayanan. Dengan cinta tulus dan pengorbanan mulia, demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan. Hati Tuhan meraja di dalam hidup, menjadi sumber air dan kekuatan. Sebagai nabi cinta dan pelayan pendamaian, mewartakan sukacita dan keselamatan. Berjuang bersama, bersemangat tak mundur, demi kerajaan Tuhan, damai sejahtera. Ecce ancilla, aku hamba-Mu ya Tuhan. Terjadilah padaku kehendak-Mu Tuhan. Selalu siap sedia untuk berkorban
sukacita yang tulus serta terbuka. Sebagai murid Tuhan, siap diutus berkarya, mewartakan sukacita dan keselamatan.